Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Melihat wanita berwajah dingin berjubah merah tua yang tiba-tiba muncul, kulit Zixia dan Hong Yun langsung berubah pucat pasi. Ketakutan keduanya menggigil. Setelah itu kaki mereka menjadi lemah dan kemudian mereka berlutut di tanah. Kepala istana, Zixia dan Hong Yun sangat takut sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya berlutut dengan hormat dan menundukkan kepala, tidak berani mengangkatnya sama sekali. Tubuh mereka juga menggigil tanpa henti. Tuan istana, dia adalah kepala istana. Hou Fei malah mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak pemalu. Dia mengerutkan kening dan dengan cermat memeriksa wanita berjubah merah yang tiba-tiba muncul ini. Di dalam rumah mistik ungu kota kabut, Qin Yu, Jiang Li, He Yu, dan Bai Ling melihat pemandangan ini melalui layar air. Saat ini He Yu juga terkejut, kakak siapa wanita yang tiba-tiba muncul itu? Tampaknya bagi kedua gadis bernama Zixia dan Hong Yun, wanita berjubah merah tua ini sangat menakutkan. Jiang Li sedikit mengerutkan kening. Dia juga tidak bisa mengenali siapa wanita berambut merah, alis merah dan berjubah merah ini. Ciri khas seperti itu seseorang pasti bisa mengenalinya jika mereka pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Qin Yu, Zhuo Qiulin, dan Jiang Li berada di Laut Darah ketika mereka menghadapi serangan mendadak dari Blood Sea God King, mereka bertiga langsung melarikan diri ke New Cosmos. Hanya setelah mereka bertiga menghilang barulah Blood Sea God King muncul. Jadi mereka juga tidak tahu tentang penampilan Blood Sea God King. Meskipun Jiang Li tidak tahu siapa dia, Qin Yu sudah memiliki sedikit kecurigaan. Itu karena saat ini energi tata ruang Qin Yu telah menutupi seluruh alam ilahi. Itu termasuk wanita berjubah merah tua. Aura khusus yang dipancarkan oleh wanita berjubah merah itu persis sama dengan yang dia rasakan dari Laut Darah. Mungkinkah ahli super dari Laut Darah itu adalah dia? Qin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Ahli super dari Laut Darah. Jiang Li menatap Qin Yu dengan kaget. Ketika menyebutkan ahli super dari Laut Darah, Jiang Li secara alami mengerti apa yang dimaksud Qin Yu. Ahli super misterius dari Laut Darah mampu melakukan time stop. Tidak perlu meragukan kekuatannya. Ahli super Blood Sea. Bingung He Yu dan Bai Ling melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Xiao Hei, jangan cemas, tampaknya sekarang hubungan cinta Fei Fei bukanlah yang berjalan mulus. Hal-hal menjadi semakin menarik sekarang. Mari lanjutkan menonton. He Yu segera mulai tersenyum. Sepertinya kakak laki-lakinya berencana untuk menonton secara pasif. Qin Yu, Jiang Li, He Yu, dan Bai Ling terus melihat ke layar air. Muncul di layar air Hou Fei berbicara dengan keras kepada wanita muram berjubah merah. Tuan istana, Hou Fei melihat Blood Sea God King dan berkata dengan sedikit membungkuk. Meskipun dia mengatakan senior, dia tidak memiliki penampilan yang menghormati. Kakak Hou Fei. Melihat Hou Fei bertingkah sombong, Zixia langsung cemas. Dia berulang kali mencoba mengisyaratkan Hou Fei dengan matanya. Pada saat yang sama dia mulai memberikan penjelasan dengan hormat untuk Hou Fei. Tuan istana, kakak Hou Fei tidak tahu siapa tuan istana. Itulah alasan mengapa dia bertindak tidak sopan padamu. Mohon maafkan dia. The Blood Sea God King hanya menderu dengan dingin. Memaafkan. Sepasang mata dingin Blood Sea God King melirik Hou Fei. Hou Fei merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipotong oleh pisau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tuan istana ini sepertinya dia benar-benar kuat. Saya Hou Fei dari kota kabut. Bolehkah saya tahu siapa kepala istana itu? Hou Fei memperkenalkan identitasnya. Bagaimanapun dia menyukai Zixia dan Zixia adalah seseorang dari istana Laut Darah. Karena itu Hou Fei tidak ingin mengalami kebuntuan yang terlalu besar dengan kepala istana ini. Hou Fei juga mengetahui status kakaknya Qin Yu.
Jadi dia berpikir bahwa jika dia membuang tanda Qin Yu, maka orang lain harus bersedia memberinya wajah. Hou Fei dari kota kabut. The Blood Sea Queen melirik Hou Fei. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Itu benar, mungkinkah Master Istana tahu tentang Master Kota Kabut kami Qin Yu? Hou Fei terus berkata sambil tersenyum. Apakah di sini tempat yang disebut Kota Kabut di alam ilahi? Blood Sea Queen mengerutkan kening dan malah bertanya. Di antara berbagai kota di alam ilahi saya belum pernah mendengar kota bernama Kota Kabut. Kapan kota ini terbentuk? The Blood Sea Queen memandang Hou Fei. Hou Fei menjadi terdiam. Sebenarnya ada seseorang yang tidak tahu Kota Kabut di alam ilahi. Kepala Istana Kota Kabut ini adalah kota yang terbentuk dalam 10 tahun terakhir. Tuan Kota Qin Yu juga merupakan God King yang sangat kuat. Hong Yun yang sedang berlutut segera mengangkat kepalanya dan menjelaskan. Hong Yun tahu betul bahwa Blood Sea Queen umumnya akan berlatih dengan pahit dan karenanya tidak tahu masalah alam ilahi. Dibentuk dalam 10 tahun terakhir. Qin Yu ini adalah God King yang sangat kuat. Seberapa kuat dia? Apa kau mengatakan bahwa dia sekuat Asura God King dan 9 God King terpencil? The Blood Sea Queen bertanya. Untuk Blood Sea Queen hanya Asura God King dan 9 God King terpencil yang mampu membuatnya waspada. Hanya 9 God King terpencil telah mati saat itu. Jadi di seluruh alam ilahi Ratu Laut Darah hanya sedikit memikirkan Asura God King. Bawahan ini tidak tahu, namun God King Qin Yu ini memang sangat kuat. Dia pernah membunuh 2 God Kings kota hukuman guntur dalam pertempuran besar. Hong Yun melanjutkan. Alis berwarna merah darah Ratu Laut terangkat. Dia menatap Hong Yun. God Kings kota hukuman guntur. Dari 8 tanah suci agung dari alam ilahi, hanya kota hukuman guntur yang mampu membuat Ratu Laut Darah ketakutan. Bagaimanapun kota hukuman guntur memiliki celestial agung di belakang mereka. Ratu Laut Darah yang telah mengalami penurunan sebelumnya dari gunung surgawi yang agung, dia tahu betul teror yang merupakan surga yang ditinggikan. Dia benar-benar berani membunuh God Kings of the Thunder Punishment City. Ratu Laut Darah menjadi penasaran dengan Qin Yu ini. Iya, Hong Yun berkata dengan hormat. Beberapa tahun terakhir ini Hong Yun dan Zi Xia berada di luar Istana Laut Darah. Jadi mereka tahu banyak hal tentang alam ilahi. 2 God Kings yang dibunuh Qin Yu masing-masing adalah Thunder Martial God King Zhou Tong dan Thunder Nightmare God King Zhou Lian. Zhou Yan juga meninggal. The Blood Sea Queen terkejut. Ratu Laut Darah dengan jelas mengingat pemuda gila yang menikmati pembantaian sesuka hatinya di Gunung Surgawi yang agung. Tidak pernah dia membayangkan bahwa dalam sekejap mata pemuda gila itu juga telah meninggal. The Blood Sea Queen memandang Hou Fei. Dengan kekuatan Blood Sea Queen dia memutuskan bahwa Hou Fei hanyalah dewa surgawi tingkat tinggi dengan sekali pandang. Sebenarnya pelayan seperti Hong Yun dan Zi Xia sangat banyak di Istana Laut Darah. Dia sama sekali tidak peduli tentang mereka. Namun Blood Sea Queen sangat memperhatikan wajahnya. Dia pernah mengatakan bahwa wanita di Istana Laut Darah tidak diizinkan menikahi orang lain. Qin Yu, The Blood Sea Queen mulai merenung di dalam hatinya. Saya belum pernah mendengar tentang Qin Yu ini sebelumnya. Di antara God Kings dari 6 kuadriliun tahun yang lalu tidak ada yang disebut Qin Yu juga. Qin Yu ini dari mana sebenarnya dia berasal? Segera setelah itu Ratu Laut Darah memandang Hou Fei. Hou Fei, kata Ratu Laut Darah dengan dingin. Hou Fei sedikit membungkuk ke samping dan sedang menunggu pidato Blood Sea Queen. Ratu Laut Darah melanjutkan, Hou Fei, aku tidak peduli dari mana asalmu. Para wanita Istana Laut Darah saya tidak diizinkan menikahi orang lain. Saya akan memberi Anda kesempatan terakhir. Jika Anda pergi sekarang saya akan mengampuni hidup Anda. Alasan Ratu Laut Darah keluar dari Istana Laut Darah kali ini adalah karena masalah turunnya Gunung Surgawi yang agung. Adapun masalah Hong Yun, Zi Xia, dan Hou Fei dia hanya mengurus mereka.
Karena kemisteriusan Qin Yu ini, Ratu Laut Darah yang sombong telah memutuskan untuk memberi Qin Yu wajah dan menyelamatkan Hou Fei. Menyisihkan hidupku. Hou Fei sangat marah. Tuan istana, apa yang mungkin kamu rencanakan dengan Zixia dan Hong Yun? Blood Sea Queen melirik Zixia dan Hong Yun. Mereka, Zixia melanggar perintahku dan berani menjalin hubungan dengan orang-orang di luar istana Laut Darah. Dia secara alami telah melakukan pelanggaran berat. Adapun Hong Yun, dia tidak mengumumkan masalah ini, dia akan dibatasi kebebasannya selama 100 juta tahun sebagai disiplin kecil. Terima kasih Kepala Istana karena telah menyelamatkan nyawa kakak Hou Fei. Saat ini Zixia sedang bersujud dan berterima kasih. Pada saat yang sama dia melihat ke Hou Fei. Dia berkata kepadanya melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Kakak Hou Fei, cepat pergi, tidak ada yang bisa melawan Master Istana. Jangan khawatirkan aku lagi. Pergi. Zixia sebenarnya sudah menebak apa akibatnya jika Tuan Istana mengetahui tindakannya. Ekspresi Hou Fei segera tenggelam, api merah samar juga dipancarkan dari sepasang matanya. Hou Fei dengan tegas menatap Blood Sea Queen, wanita sialan aku Hou Fei, hari ini saya akan membawa pergi Zixia. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan tentang itu. Aura tirani mulai memancar dari tubuh Hou Fei. Kakak Hou Fei, Huang Yu kecil. Baik Zixia dan Hong Yun menjadi cemas. Dewa surgawi tingkat tinggi ingin bertarung melawan Ratu Laut Darah. Bukankah itu pacaran kematian? Zixia dan Hong Yun sangat khawatir sampai mereka akan menangis. Mereka berdua terus-menerus mencoba untuk membujuk Hou Fei darinya melalui transmisi suara kesadaran ilahi mereka. Namun Hou Fei benar-benar mengabaikannya. Dia hanya melihat Blood Sea Queen dengan marah. Semut mencoba mengguncang pohon. Blood Sea Queen tersenyum dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan 16 sosok berwarna merah muncul di sampingnya. Ke-16 sosok berwarna merah tua ini memiliki aura yang aneh. 16 budak darah. Ketika Zixia dan Hong Yun melihat 16 sosok itu, mereka langsung terpana. Skuadron terkuat legendaris dari Blood Sea Palace benar-benar muncul. Di dalam rumah mistik ungu, 16 orang itu Qin Yu mengerutkan kening. Aura dari 16 individu itu sangat aneh. Apa yang menyebabkan paling heran Qin Yu adalah bahwa di antara 16 individu, 2 di antaranya adalah God Kings. 2 God Kings benar-benar bersedia menjadi bawahannya. Qin Yu kaget. Bahkan Sun Lian, An Sun, dan Liu Lian dari Laut Asura meskipun merupakan bawahan dari Asura God King secara nominal adalah saudara dan saudari dari Asura God King. Namun kedua God Kings ini mengenakan pakaian merah dan penuh hormat seperti pelayan. Tatapan itu, Qin Yu akhirnya menyadari ekspresi mata dari 16 sosok merah ini. Bahkan kedua dewa itu memiliki tatapan yang sangat tak bernyawa. Tak bernyawa. Apakah itu God Kings normal? Bagaimana mungkin ekspresi mereka bisa jadi tidak bernyawa? 16 sosok merah tua. 2 dewa dan 14 dewa surgawi tingkat tinggi. Semua ekspresi mereka sangat tidak bernyawa. Apa yang mungkin menjadi penyebabnya? Mungkinkah mereka Blood Slave? Qin Yu ingat saat dia berada di Laut Barat dan apa yang dikatakan ahli misterius dari Laut Darah. Saat itu ahli misterius itu berencana untuk mengubah Qin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin menjadi Blood Slave. Qin Yu menjadi waspada. Kakak Hou Fei mereka adalah budak darah, tubuh mereka praktis tidak bisa dihancurkan. Cepat kabur, Zixia dengan cemas berkata pada Hou Fei melalui transmisi suara. Hou Fei bagaimanapun terus berdiri di sana. Dia tidak mencoba kabur sama sekali. 16 pergi dan tangkap Hou Fei itu. Kata Ratu Laut Darah acuh tak acuh. Segera 4 sosok merah berubah menjadi 4 sinar cahaya dan terbang menuju Hou Fei. Keempat budak darah ini adalah yang relatif lebih lemah di antara 16 budak darah. Mereka hanyalah dewa surgawi tingkat tinggi. Namun begitu mereka menjadi Blood Slave, tubuh mereka praktis menjadi abadi.
Kecuali serangan dari lawan mereka benar-benar terlalu menakutkan, praktis tidak mungkin bagi tubuh Bloodslave Incorporeal mereka untuk dilukai. Wosh! Gale bersiul, 4 sosok merah tua telah tiba dan mengepung Hou Fei. Hou Fei hanya tersenyum dingin. Dia kemudian mendesis dengan marah. Suara mendesisnya membumbung ke langit. Sebuah tongkat tiba-tiba muncul di tangannya. Dia langsung menyapu tongkatnya dan menyapu keempat sosok secara berurutan. Percuma saja, tubuh Bloodslave tidak mudah diserang. Melihat Hou Fei menyerang dengan tongkatnya, Blood Sea Queen memiliki keyakinan mutlak pada Bloodslave miliknya. Dia bahkan mulai berpikir bahwa tongkat itu akan menyapu Bloodslave seperti menyapu kabut dan tidak akan bisa melukai mereka sedikit pun. Bang! Aliran aura mengelilingi tongkat aura tunggal Qian gelap. Tongkat aura tunggal Qian gelap melesat melintasi langit yang luas dan dengan kejam menghantam 4 sosok merah tua itu. Keempat sosok merah tua itu muncul seolah-olah mereka telah menerima luka mematikan dan jatuh dari langit. Setelah mereka terbang di tengah langit, keempat sosok merah tua ini langsung meledak dan berubah menjadi abu terbang. The Blood Sea Queen terkejut. Dia menatap Hou Fei dengan ekspresi kaget. Bagaimana mungkin? Tidak ada dewa surgawi tingkat tinggi yang mampu mengalahkan budak darah, apalagi membunuh seorang budak darah. Blood Sea Queen memiliki keyakinan mutlak pada Bloodslave yang dia buat. Hou Fei memegang tongkat aura tunggal Qian gelap di satu tangan dan dengan angkuh melihat ke Ratu Laut Darah. Apapun kemampuan yang Anda miliki, silakan tunjukkan semuanya. Aku akan melihat apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku. Hou Fei dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ratu Laut Darah dengan hati-hati mengukur Hou Fei. Segera tatapannya benar-benar terfokus pada tongkat aura tunggal Qian gelap. Segera tatapan Ratu Laut Darah langsung berubah menjadi bergairah. Senjata itu, mungkinkah? Hati Blood Sea Queen menggigil. Dia segera berteriak dengan suara rendah. Nomor 2, pergi dan tangkap Hou Fei itu. Ingatlah untuk tidak menggunakan hukum spasial. Beri dia kesempatan. The Blood Sea Queen agak tegang. Jika tongkatnya mampu mengalahkan kepala pedang bengkok nomor 2, maka itu pasti harta karun spiritual nenek kelas 1. The Blood Sea Queen dengan hati-hati memperhatikannya. Iya, nomor 1 dan nomor 2 di antara 16 Bloodslave adalah 2 God Kings. Kedua God Kings ini telah lama ditangkap oleh Blood Sea Queen dan kemudian diubah menjadi 2 Bloodslave olehnya. Pisau bengkok hitam muncul di tangan nomor 2. Memegang pisau bengkok hitam, nomor 2 tiba di hadapan Hou Fei dengan sekejap. Memegang tongkat aura tunggal Qian hitam, Hou Fei segera mulai melawan nomor 2. Pedang bengkok kadang-kadang akan menghilang sebelum pandangan semua orang dan kadang-kadang muncul kembali. Itu sangat jahat. Adapun nomor 2 sendiri, dia sering menggunakan teleportasi. Dihadapkan dengan serangan God King number 2, Hou Fei ditempatkan dalam situasi yang sulit. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memblokir dengan tongkat aura tunggal Dark Qian dari waktu ke waktu. Tongkat aura tunggal Qian gelap yang dia pegang di tangannya tampak seperti naga hujan yang bergegas keluar dari laut dan mulai menyebar ke segala arah. Nomor 2 itu langsung berteleportasi. Bahkan tanpa menggunakan hukum tata ruang untuk membatasi Hou Fei, nomor 2 masih mampu dengan mudah menginjak-injak Hou Fei. Bang! Bila bengkok hitam itu bertabrakan dengan keras dengan tongkat aura tunggal Qian gelap. Bila bengkok hitam nomor 2 bergetar. Segera setelah itu menghilang sekali lagi. Adapun tongkat aura tunggal Qian gelap itu dengan keras menghantam nomor 2 dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Mata Blood Sea Queen yang telah mengamati sepanjang waktu bersinar lebih terang dan lebih cerah. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sudah berapa tahun, yang paling diinginkan oleh Blood Sea Queen adalah mendapatkan senjata yang ampuh. Asura God King memperoleh Life Sunderer, tetapi dia terus hanya memiliki harta karun spiritual nenek kelas 2. Bagi Blood Sea Queen yang memiliki kemampuan luar biasa dari Time Stop, harta karun spiritual nenek kelas 2 bukanlah sesuatu yang memiliki banyak kegunaan.
Apa yang dia rindukan siang dan malam adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Namun jumlah harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama benar-benar terlalu kecil. Harta karun spiritual perlindungan klan Kaisar Sage Agung adalah item yang hanya bisa diwarisi oleh 8 keluarga besar ilahi. Adapun treasure spiritual Grand Mist tingkat pertama lainnya mereka bahkan lebih langka. Wilayah luas yang defensif memang bisa dianggap sebagai harta karun spiritual spasial yang kuat. Hanya bagi Blood Sea Queen yang awalnya adalah Blood Sea wilayah luas adalah item yang tidak berharga. Yang dia butuhkan adalah harta karun spiritual nenek kelas 1 yang ofensif. Dan sekarang harta karun spiritual nenek tingkat pertama benar-benar muncul di tangan Dewa Surgawi tingkat tinggi. Agar itu muncul di tangan Dewa Surgawi tingkat tinggi, bukankah ini secara praktis mempersembahkannya di atas piring perak? Untuk dapat sepenuhnya menampung harta karun spiritual nomor 2 itu jelas merupakan harta karun spiritual nenek kelas 1. Keberuntungan Hou Fei ini sungguh luar biasa. Hanya mulai hari ini harta karun spiritual nenek kelas 1 ini akan menjadi milikku. The Blood Sea Queen memiliki senyum muram di wajahnya. The Blood Sea Queen dengan acuh tak acuh memerintahkan. Nomor 2 jangan repot-repot bermain dengannya lagi. Langsung bunuh Hou Fei ini. Kepala istana, Zixia segera menjadi cemas. Ingin membunuhku. Hou Fei menjilat bibirnya. Dia erat mengepal ke tongkat aura tunggal Qian gelap yang telah dibuat Qin Yu untuknya. Dia siap menyerang kapan saja. Sosok nomor 2 telah muncul. Dia memegang tongkat aura tunggal Qian gelap dan hendak menghancurkannya ke arah nomor 2. Nomor 2 dengan dingin menatap Hou Fei. Tiba-tiba Hou Fei merasa bahwa ruang di sekitarnya telah sepenuhnya tertutup. Jumlah energi spasial yang tak terbatas menahannya dalam penindasan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aliran aura yang menutupi permukaan tongkat aura tunggal Qian gelap mulai bergetar. Ruang di sekitar Hou Fei mulai bergetar. Melihat adegan ini Blood Demon Queen menjadi lebih bersemangat. Bagus harta karun spiritual nenek kelas 1. Semakin baik senjata ini semakin dia menginginkannya. Ruang itu sekali lagi menjadi sangat menyesakkan. Hou Fei merasa bahwa penindasan dari luar angkasa menjadi semakin besar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ketika jarak antar individu terlalu besar senjata mereka menjadi tidak berguna. Bunuh dia. Blood Sea Queen memerintahkan dengan acuh tak acuh. The Blood Sea Queen merasa tidak layak baginya untuk membunuh Hou Fei secara pribadi. Karena dia hanyalah Dewa Surgawi tingkat tinggi, itu cukup hanya dengan seorang budak darah yang melakukan pembunuhan. Wosh! Mendengar perintah dari Blood Sea Queen nomor 2 segera berangkat untuk menyerang. Bila bengkok hitam itu dipotong dari tangan nomor 2 dan berubah menjadi sinar cahaya hitam saat terbang menuju Hou Fei. Kakak laki-laki, Hou Fei melolong. Sebuah suara terdengar. Seolah-olah telah menghadapi perlawanan yang kuat, pisau bengkok hitam itu nyaris tidak bisa menggerakkan satu kaki ke depan dan kemudian tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu nomor 2 menjadi tidak bisa bergerak lagi. Karena Anda telah membatasi saudara kedua saya akan membatasi Anda. Ini membuat segalanya menjadi seimbang. Suara acuh tak acuh terdengar. Seorang pria berjubah hitam muncul di udara. Kakak kamu akhirnya datang. Mengapa Anda tidak muncul lebih awal? Aku sudah membuka segel yang kamu berikan padaku sejak awal. Namun Anda bersikeras menunggu sampai saat terakhir untuk muncul. Hou Fei menggumamkan keluhannya. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Fei, kamu sekarang tahu perbedaan antara kekuatanmu dan lawanmu kan? Kali ini saat kamu kembali pastikan untuk berlatih dengan hati-hati. Hou Fei tertawa. Setelah itu dia terbang ke Zixia dan Hong Yun. Dia segera membantu Zixia berdiri kembali dan berkata padanya, Zixia, kakakku telah datang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Di masa depan Anda juga tidak perlu khawatir tentang itu apapun. Kepala istana Hou Fei sangat percaya diri pada Qin Yu.
Ekspresi Blood Sea Queen tenggelam, tatapannya tertuju pada tubuh Qin Yu. Suara sedingin esnya terdengar. Jadi kau adalah Qin Yu itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa melarikan diri dari time stop saya. The Blood Sea Queen sudah mengenali siapa Qin Yu. Oh nona muda, kau ahli misterius dari Laut Darah itu. Sepertinya aku berhasil melihat penampilan nona muda. Terakhir kali saya sangat takut tanpa melihat penampilan nona muda. Saya malu, benar-benar malu. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Wanita muda, kulit Blood Sea Queen menjadi semakin jelek. Dia Ratu Laut Darah telah ada sejak kelahiran alam ilahi. Itu hanya pada awalnya dia hanyalah Laut Darah. Baru kemudian dia memperoleh kecerdasan spiritual dan berhasil mengembangkan dirinya menjadi seorang God King yang luar biasa pada akhirnya. Dengan senioritasnya, berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk memanggilnya sebagai nona muda. Zixia dan Hong Yun melihat pemandangan ini dengan takjub. Blood Sea Queen yang mendominasi dan sangat arogan sebenarnya tidak langsung menyerang ketika menghadapi Qin Yu. Karena tidak dapat menahan diri, Zixia bertanya melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Kakak Hou Fei, kakak Qin Yu milikmu ini, apakah dia benar-benar mampu mengalahkan Master Istana? Terlepas dari apakah itu Zixia atau Hong Yun, tak satu pun dari mereka memiliki banyak kasih sayang untuk Ratu Laut Darah. Mereka hanya takut padanya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut pada kekuatan Blood Sea Queen, mereka kemungkinan besar sudah melarikan diri. Zixia, Hong Yun, kalian berdua bisa tenang. Dengan kakak laki-laki di sini kita semua akan baik-baik saja. Hou Fei berkata dengan sangat percaya diri. Zixia dan Hong Yun memandang Qin Yu dan Ratu Laut Darah dengan gugup. Qin Yu yang misterius dan Ratu Laut Darah yang mendominasi, siapa sebenarnya yang lebih kuat di antara mereka? Mata Blood Sea Queen menyipit. Dengan dingin berkata, Qin Yu, saya juga tahu kemampuan Anda untuk melarikan diri. Hari ini saya akan berbicara dengan jelas. Jika Anda memberikan tongkat Hou Fei itu kepada saya akan mengampuni Anda semua. Ini termasuk Zixia dan Hong Yun, saya juga bisa mengampuni mereka. Apakah Anda perlu mengampuni mereka? Jika saya ingin pergi tidak ada yang bisa menghentikan saya, Qin Yu berkata sambil tersenyum ringan. Ratu Laut Darah menjadi sangat yakin sekarang. Saat itu ketika Qin Yu, Zhuo Qiulin, dan Jiang Li menerima time stop-nya namun melarikan diri dengan teleportasi. Ratu Laut Darah ini telah menebak sepanjang waktu siapa yang memiliki kemampuan luar biasa itu. Dari suara itu sekarang seharusnya Qin Yu ini. Blood Sea Queen segera mencibir dan berkata, Qin Yu, saya tahu Anda memiliki sarana untuk melarikan diri bersama mereka. Namun Qin Yu, Anda harus memahami bahwa saat ini Anda memiliki basis. Kota kabut itu adalah wilayahmu. Meskipun Anda bisa melarikan diri sekali, Anda tidak bisa melarikan diri seumur hidup Anda. Jika Anda benar-benar ingin melarikan diri, maka saya akan langsung melenyapkan kota kabut itu. Apa yang paling ditakuti oleh Blood Sea Queen adalah kemampuan luar biasa Qin Yu yang memungkinkan dia untuk terus berteleportasi saat dipengaruhi oleh time stop. Singkirkan kota kabut. Qin Yu tersenyum sambil menatap Blood Sea Queen. Blood Sea Queen, hari ini aku tidak akan kabur dengan teleportasi. Aku akan melawanmu secara terbuka. Bagaimana tentang itu? Jika kamu kalah maka kamu harus melupakan tentang masalah Hou Fei, Zixia dan Hong Yun mulai hari ini. Tidak kabur dengan teleportasi. Senyum dingin muncul di mulut Blood Sea Queen. Qin Yu, jika Anda tidak melarikan diri dengan teleportasi, saya bisa melawan Anda sekarang. Adapun Hou Fei, Zixia dan Hong Yun, saya enggan untuk peduli tentang masalah Zixia dan Hong Yun. Namun Hou Fei, tongkatnya itu aku bertekad untuk mendapatkannya. The Blood Sea Queen telah merindukan siang dan malam untuk harta karun spiritual nenek tingkat pertama, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini bagaimana mungkin dia bisa menyerah? Qin Yu dengan ringan mengangguk. Tongkat. Oh, jadi Anda ingin harta karun spiritual nenek kelas 1?
Qin Yu segera mengerti. Praktis semua God Kings memiliki kerinduan yang sama untuk harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. The Blood Sea Queen mengangguk. Jika kau menang melawanku hari ini, aku akan memberimu harta karun spiritual nenek yang terbaik. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Apakah kamu punya satu? The Blood Sea Queen mencibir. Master Qin Yu adalah dewa pengrajin baru dari alam ilahi. Di samping mereka Hong Yun berbicara. Mendengar itu Blood Sea Queen memandang Qin Yu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.